Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari kasih Tuhan. Kita jumpa kembali pada tanggal 24 Januari 2023 dalam renungan harta sepanjang masa yang merupakan tulisan atau rangkaian khotbah hamba Tuhan almarhum Bapak Pendeta Dr. Yakub Nahua MA yang berisi 365 inspirasi yang akan membantu kita menemukan rahasia kehidupan dalam hari-hari hidup yang kita jalani. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa di surga, hanya karena kasih-Mu kami boleh kembali berada di dalam hadirat kekudusan-Mu, mengambil saat teduh bersekutu dengan Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman Tuhan yang merupakan curahan isi hati Tuhan kepada kami yang membaca, merenungkan, dan yang mendengarkan firman. Urapan Roh Kudus atas hidup kami dan tempat dimanapun kami berada, sehingga tidak ada satupun kuasa yang jahat yang dapat mengalihkan perhatian kami daripada firman. Ampuni dosa-dosa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini terambil dari Yohanes 11 ayat 6 yang menyatakan, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Kadang-kadang lambat itu ada gunanya. Sekali lagi, kadang-kadang lambat itu ada gunanya. Itulah judul renungan di pagi hari ini. Kita sedang hidup pada zaman yang bergerak cepat. Ya. Alat-alat kecanggihan zaman ini telah berperan begitu rupa dalam membantu kita mewujudkan sesuatu dalam waktu yang singkat dan cepat. Ya. Kita lalu tidak lagi terbiasa dengan hal-hal yang lambat, yang memerlukan kesabaran dan ketekunan. Jadi yang masih menggunakan pola-pola lama dalam menghadapi segala sesuatu atau pekerjaan itu pasti akan tertinggal, ya. Bahkan akan menjadi stres karena pekerjaan itu tidak pernah berhenti, dia selalu datang sementara kita berlambat-lambat untuk melakukannya. Nah, kita lalu tidak lagi terbiasa ya dengan hal-hal yang lambat, yang memerlukan kesabaran dan ketekunan. Nah, kisah Tuhan Yesus terlambat datang dalam kasus Lazarus, sakit keras sampai ia mati dan telah membusuk dalam kuburan selama 4 hari, mengajarkan kita suatu kebenaran. Ya, sekali lagi, ya, kisah tentang Tuhan Yesus yang terlambat datang setelah disampaikan bahwa Lazarus sakit, ya, dan Tuhan tahu bahwa Lazarus itu bukan hanya sakit tapi dia mati. Kadang-kadang lambat itu ada gunanya. Ya, sekali lagi, kadang-kadang lambat itu ada gunanya. Banyak ya kesaksian-kesaksian yang kita dengar, ya. Ada yang sudah beli tiket pesawat mahal-mahal, kemudian pesawatnya di-cancel atau bahkan ya karena terlambat, kemudian marah-marah dan lain sebagainya. Ternyata pesawat yang digunakan mengalami insiden atau kecelakaan. Nah, yang membuat Tuhan Yesus terlambat datang ke rumah Marta dan Maria, saudara dari Lazarus, bukanlah masalah terlambat pemberitahuan perihal Lazarus sedang sakit keras.
Tetapi Tuhan Yesus sendiri yang menunda kedatangannya. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal. Jadi sekali lagi sengaja, Tuhan Yesus sengaja. Tentunya ada maksudnya ya. 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Nah, Tuhan Yesus sendiri yang memperlambat kedatangannya. Karena ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia teguh pada pendiriannya. Ia memiliki acara harian yang ketat yang tidak bisa diubah oleh keadaan atau oleh siapapun. Ia tidak pernah terlambat dan tidak terlalu cepat dalam melakukan apapun. Karena ia Tuhan atas waktu. Pada Maria, ibunya, ia berkata, saatku belum sampai. Yohanes 2 ayat 4. Kita tahu ketika terjadi perjamuan atau perkawinan di Kana, Tuhan Yesus merubah air menjadi anggur. Ya. Tetapi kepada orang lumpuh di kolam Bethesda yang telah menunggu kesembuhannya selama 36 tahun. Ya. Bayangkan Bapak Ibu, 36 tahun. Kita baru sakit batuk 1 hari saja, belum 1 hari kita sudah mengomel, marah-marah, tidak karuan. Ya. Tuhan Yesus berkata, angkat tempat tidurmu dan berjalanlah. Lukas 5 ayat 24. Karena itu sudah waktunya Tuhan melakukan mujizat. Memang manusia boleh merencanakan sesuatu, tetapi waktu Tuhanlah yang berlaku. Ya. Perhatikan baik. Ya. Kita boleh merencana sesuatu atau mungkin segala sesuatu, tetapi waktu Tuhanlah yang berlaku. Ya. Saya pikir kita semua masing-masing memiliki rencana, tetapi kok tidak terlaksana atau tidak terwujud. Tetapi satu waktu rencana itu akan terwujud. Tapi tidak sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Nah, tentunya itu berada dalam rencana dan keputusan Tuhan. Amsal 16 ayat 9, Yesaya 46 ayat 9 sampai 11. Karena apapun yang terjadi dalam hidup ini kadangkala di luar perencanaan kita. Maka apapun yang terjadi, tepat waktu atau terlambat, semuanya perlu disyukuri. Maka di firman yang lain mengatakan, bersyukurlah dalam segala hal, atau bersukacitalah. Sekali lagi katakan bersukacitalah apapun situasi yang kita hadapi. Apalagi saat-saat ini adalah waktu-waktu yang membuat siapapun juga akan khawatir, takut, tidak sabar, stres, depresi, dan lain sebagainya. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki janji dari Tuhan Yesus bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan atau membiarkan kita sendirian atau mengalami berbagai-bagai situasi yang tidak mengenakan. Kalaupun itu ada, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu atau bagi kita. Jadi sekali lagi bersukacita dalam segala hal, karena itu kehendak Tuhan, ya, kehendak Allah di dalam Yesus Kristus yang kita percaya sebagai Tuhan dan Allah kita yang hidup. 1 Tesalonika 3 ayatnya yang ke-18. Beberapa hal berikut ini akan membantu kita menyadari kadang-kadang lambat itu ada gunanya. Mari kita perhatikan bersama. Yang pertama, milikilah pandangan yang luas dan sikap yang luas. Ya. Pandangan yang luas, sikap yang luas. Untuk menghadapi situasi apapun yang mungkin ya, timbul, kita perlu bersikap luas. Ya, bersikap fleksibel, ya, walaupun segala sesuatu telah kita susun rapi dan terjadwal sesuai rencana.
Kita tetap menyisihkan waktu untuk hal-hal yang tak terduga. Ya, makanya dalam segala rencana, terutama rencana kebutuhan, ini dan itu pasti ada kebutuhan tak terduga. Itu selalu ada dalam setiap perencanaan suatu acara, ya. Wah, ini untuk kebutuhan ini sekian, untuk kebutuhan itu sekian. Sudah selesai, kemudian ada kebutuhan biaya untuk kebutuhan yang tidak terduga. Nah, jika tidak, kita dilanda stres dan putus asa, ya. Setiap hari kita perlu sedikit luwes dalam menangani krisis dan peluang tak terduga yang datang dalam perjalanan waktu setiap hari. Contoh nyata mungkin yang perlu saya sampaikan, ya, satu saja. Saat ini kami sementara menangani satu kasus, yaitu kasus penipuan yang terjadi dari tahun 2019, ya. Sampai hari ini belum menyerahkan berkas ke jaksa penuntut umum, atau istilahnya belum, jadi penyidik belum melakukan tahap 1, ya. Sementara dari 2 tahun lalu, apapun yang dibutuhkan untuk menyatakan bahwa itu kasus penipuan itu memenuhi unsur-unsurnya, tetapi sampai sekarang belum tahap 1. Nah, sesungguhnya secara proses penyidikan itu tidak harus sampai 4 tahun, ya. Hitung aja 2020 sampai 2023 sekarang, ya. Nah, secara manusiawi mungkin kita marah, kita stres, ya. Kita menduga-duga hal yang tidak terhadap rekan-rekan penyidik, ya, kepada mereka sebagai tersangka, atau juga mungkin yang mendampingi atau membela mereka. Tetapi sekali lagi, firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini menyampaikan kepada kita bahwa bisa saja itu sampai bertahun-tahun, karena ada rencana Tuhan yang baik bagi kami yang mendampingi dan juga bagi mereka yang kami dampingi atau sebagai klien, ya. Jadi sekali lagi, mari tidak perlu putus asa, tidak perlu stres, ya. Tetapi mungkin secara manusia, ya, mungkin akan mengalami itu. Tetapi pagi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Jadi serahkan semuanya kepada Tuhan. Ya, hanya itu. Kalau tidak, kita akan memikirkan hal yang tidak baik. Setiap hari kita perlu sedikit luwes dalam menangani krisis dan peluang tak terduga yang datang dalam perjalanan waktu setiap hari. Itu yang saya sudah katakan tadi. Jadi kita harus berpikir luas, karena banyak hal berada di luar jangkauan kita. Mazmur 139 ayat 17, di hadapan Allah yang Maha Tahu, itu judul atau perikop dari Mazmur 139. Yang kedua, milikilah sikap rendah hati. Orang sombong adalah orang yang bergantung pada kemampuannya sendiri. Ia tidak menghargai Allah dan sesamanya. Ia akan gampang bersungut, putus asa dan kecewa. Nah, jika selama ini kita melakukan hal yang sama, maka mari kita mohon pengasihan dan pengampunan Tuhan. Kemudian kita melangkah sesuai dengan arahan Tuhan, ya. Kita harus memiliki sikap rendah hati. Nah, jika menghadapi hal-hal yang terjadi luar apa yang ia telah rencanakan, yang kita telah rencanakan, pasti kita akan, rencana sudah bagus, semuanya sudah
Oke, ternyata ujung-ujungnya belum selesai juga. Nah, disinilah kita harus memiliki kerendahan hati. Ya. Namun orang rendah hati akan pasrah pada apapun yang terjadi di luar rencananya. Karena ia yakin segala hal berada dalam kekuasaan Allah. 1 Tawari 29 ayat 11. Ya, sekali lagi tidak perlu bersungut-sungut. Ya, kalau apa yang kita sudah lakukan belum terwujud, belum ada hasilnya, nah itu sekali lagi ada dalam rencana Tuhan. Kita tidak tahu apa maksud dan tujuan Tuhan di balik semuanya itu. Apakah kita memang dilatih oleh Tuhan untuk kita tetap sabar, ya, dan rendah hati. Karena Allah memiliki rencana untuk segala sesuatu. Maka lambat ada gunanya, cepat pun ada gunanya. Segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan kita. Roma 8 ayat 28. Ya. Dan untuk kemuliaan namanya. Filipi 4 ayat 20. Karena itu lambat kadang-kadang ada gunanya. Jadi sekali lagi, mari kita bersama-sama melakukan apa yang Tuhan sampaikan pada kita di pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya untuk kita dan juga memberkati kita supaya kita tetap memuliakan Tuhan dalam segala rencana kita dan juga di dalam rencana-rencana yang belum terwujud atau belum ada hasilnya sampai dengan saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu di pagi hari ini menguatkan kami, memberikan pedoman pada kami dalam menghadapi berbagai situasi. Terkadang kami ingin cepat-cepat, tapi Tuhan mengatakan tunggu dulu. Terkadang kami menunda-nunda, tetapi Tuhan bilang harus cepat. Maka kami harus selalu berkomunikasi dengan Tuhan, menanyakan Tuhan apa yang patut dan berkenan kami lakukan. Ampuni kami Tuhan jika selama ini kami terkadang tidak sabar terhadap apa yang kami lakukan. Bahkan terhadap hal-hal yang sudah menurut kami itu sudah cukup, sudah beres, ternyata belum juga terwujud atau berhasil. Nah karena itu Tuhan, kami mohon pengasihan dan pengampunan-Mu, dan Tuhan terus menuntun kami, dan biarlah Tuhan beracara dengan segala sesuatu yang kami lakukan, sehingga kami boleh memperoleh hal-hal yang baik dari Tuhan. Terlebih-lebih kami boleh mendapatkan pahala atas semua yang kami lakukan, yang berkenan dan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.